Iya, menarik loh, Kak Evi. Aku nggak tahan nih, aku mau lanjutin. Kak Evi tadi menarik. Kak Evi menyebutkan bagian yang membuat aku kayaknya harus nggak bisa menahan. Karena Kak Evi tadi menyinggung tentang pola dari dosa sampai ke keadilan sosial. Nah, sebenarnya itu juga setting dari buku ini, khususnya nanti mungkin pembaca bisa melihat mulai dari bab 5 ya, gitu, global expansion-nya itu, ekspansi globalnya itu. Dia tapi ketika membuat global ekspansi global itu, dia membangunnya berangkat dari bagaimana yang Yesus lakukan itu, seperti yang tadi disinggung oleh Kak Levi itu, bahkan mulai dari bagaimana religious authority, church structure, ideas about sanctity, lalu history, resurrection-nya, dan sampai kingdom of God itu bukan hanya sebatas wacana, tetapi itu harus dinyatakan di dalam praktik sehari-hari, memunculkan adanya redemption, lalu resurrection-nya itu, lalu juga tampilnya dalam masyarakat yang membangun keadilan itu. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh KMV ada kait-mengkait nih ke arah situ. Jadi bukan sekedar orang bilang healing, lalu ada keadilan, tapi keadilan dari mana gitu. Tapi keadilannya bercermin dari bagaimana yang Yesus lakukan, kemudian ditarik kita menjadi ekspansi global. Itu hal yang baik gitu. Tapi yang bikin aku ragu nih ketika baca buku ini, gitu kan. Nah, ada loh buku yang sedikit similar, sedikit mirip, tetapi ada hubungan. Mungkin sambil aku kenalin ya ke teman-teman. Itu tulisan dari Michelle Lelwika gitu. Dia nulis buku Suffering and Divine Healing in American Selected Pages gitu kan. Nah, in American gitu, selected pages-nya itu kata kuncinya. Lalu juga masuk di situ ada bahasan yang menarik. Shameful Body's Peace Through Christ, His Graduate Education. Nah, itu menjadi gambaran bagaimana yang pola pendidikan yang ditawarkan oleh Yesus seperti itu, yang pendidikan yang berkelanjutan gitu, itu ternyata membuat bagaimana konstruksi-konstruksi suffering dan korelasinya dengan penyembuhan ilahi itu membawa makna yang dalam. Jadi kalau orang bilang, aku mengalami healing tapi tidak ada perubahan, maka berarti tidak ada keadilan, tidak ada pemulihan. Berarti masih dalam arti kalau bahasa ininya sinful gitu. Maka si buku berikutnya Lelwika itu mengkaitkannya dengan istilah yang menarik sih menurutku, shameful bodies, tubuh yang malu. Artinya apa? Tubuh yang artinya dia merasa nggak pantas, tapi dia mengalami proses pemulihan itu, dia malu, tapi dia membutuhkan. Sampai akhirnya dia mengalami praktek pemulihan yang unitis, yang menyeluruh, seutuhnya di dalam komunitas. Sebenarnya itu relate sih ketika membaca khususnya di bagian bab 3 medieval Christianity, lalu juga kaitan dengan early modern, di mana mereka mulai ditampilkan masa-masa bapak-bapak gereja di abad pertengahan, awal-awal modern, bagaimana mereka shameful juga kan ketika mengalami itu. Itu juga diskusi-diskusi yang menarik untuk bisa teman-teman lihat. Jadi paling enggak ketika bilang lagi healing gitu, healing yang mana? Belajar dari buku ini. Lengkap banget seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Iya, menarik sekali ya. Ya, apa namanya? Catatan kritis dari KFV lalu disambung oleh Paulus tadi. Dan itu saya kira yang menjadi semacam apa ya? Semacam perspektif yang diambil oleh Amanda ini, bahwa persoalan ini dia bukan semata-mata persoalan personal gitu. Tapi dia punya kaitan erat dengan komunitas di mana dia berada. Nah, itu menyambung apa yang terakhir Paulus bilang, bahwa jangan-jangan memang healing-healing anak muda sekarang ini muter-muter gitu aja gitu, healing-healing terus,
Dan kalau saya pribadi agak curiga ini semacam dieksploitasi juga oleh baik media maupun bisnis gitu, untuk keuntungan bisnis healing-healingnya mereka ini, karena mereka melihat healing ini persoalan personal, padahal kan komunitasnya ini dalam tanda kutip rusak gitu, sehingga orang-orang di dalamnya butuh healing. Kalau komunitasnya jadi semacam komunitas healing, komunitas yang sehat gitu katakanlah, ya nggak perlu lari traveling jalan sana sini keluar gitu untuk mencari healing. Dan di momen yang selanjutnya mereka harus kembali lagi ke komunitas yang sama, yang kemudian melukai mereka lagi gitu. Nah itu yang saya kira menjadi semacam perspektif yang menarik yang diperlihatkan oleh Amanda. Mulai dari, memang di dalam buku itu kan dia bicara pertama-tama tentang pribadi Yesus kan, bagaimana orang-orang kemudian menginterpretasi dia sebagai sosok yang memulihkan gitu, Jesus the healer dan gitu. Ada macam-macam interpretasi dan bagaimana gambaran Yesus itu kemudian dipergunakan oleh komunitas-komunitas murid dan kemudian sampai zaman sekarang ini. Kalau saya pribadi memang melihat ada 2 poin yang, dan itu cukup menangkap perhatian saya, khususnya ketika si Amanda ini bicara konteks healing dalam kekristenan mula-mula, awal mula kekristenan gitu, di mana terjadi krisis di waktu itu. Ada teman tadi sempat menyebut istilah krisis di zaman itu, zaman Kristen mula-mula itu, dan kekristenan itu hadir sebagai komunitas yang memulihkan, healing community, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi dia keluar gitu, membawa pemulihan bagi masyarakat. Nah itu gambaran yang menarik oleh Amanda di situ, kalau salah di chapter 2 kalau salah itu dia bicara bagaimana mayat itu cuma dibuang begitu aja, busuk di pinggir jalan gitu. Lalu kemudian masyarakat yang mengalami kesusahan secara komunal di waktu itu, lalu kekristenan hadir yang terlibat dengan masyarakat, membawa pemulihan pada masyarakat. Memang saya sempat terpikir-pikir sih, maksudnya jadi semacam pertanyaan bagi saya pribadi, bagaimana peran kekristenan di era pandemi ini ya, itu menjadi pertanyaan juga kan bagi kita ke depannya, atau ada pendalaman lebih lagi. Nah itu kemudian gambaran yang sama muncul di era yang lebih modern lagi, di awal modernity itu, khususnya dalam konteks Inggris, kekristenan menjadi semacam tenaga pemulih gitu, healing energy, dan menjadi nyata melalui aksi-aksi nyata dalam masyarakat gitu. Walaupun ya sebenarnya ketika lihat dalam sejarah selanjutnya ternyata tidak sesederhana itu juga. Healing ini walaupun dia dimaksudkan secara di awal sebagai sesuatu katakanlah energi yang positif bagi Kristenan, ternyata secara politis ya dia bisa menjadi tenaga energi yang menghancurkan juga dalam tanda kutipnya. Ketika kita melihat bahwa Paulus bilang tadi global expansion, jadi ekspansi kekristenan itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa Amanda di sini dia bicara dalam konteks Western, dalam konteks kekristenan Barat, gitu. Walaupun dia mulai dari Yesus ya, tapi kemudian dia menjadi ya, karena itu positionality dia bicara sebagai orang yang meneliti dalam konteks kekristenan Barat. Banyak kekristenan yang dia tidak cover, misalnya kekristenan di Timur kan, Ortodoks di Rusia, kemudian bagaimana Kristen Koptik di Mesir, lalu Kristenan di Arab dan seterusnya kan dia tidak cover di sini. Memang dia garis lurus standar bagaimana seorang sarjana kekristenan Barat menulis, ya udah dari Alkitab kekristenan mula-mula langsung loncat ke medieval gitu, abad pertengahan gitu. Lalu dari abad pertengahan ke modern itu standar sekali, harus sejarahnya standar sekali gitu kan. Ini tentu pilihan dia. Yang sebagai pembaca kita perlu menggarisbawahi bahwa ini perspektifnya dia, bahwa dia tidak mengcover semua, dan bahwa apa yang dibicarakan ini narasinya itu narasi dominan sebenarnya. Walaupun di satu sisi dia kritis juga ya dengan narasi itu. Misalnya ketika bicara expansion itu kan dia memperlihatkan bagaimana healing kekristenan itu menjadi tenaga politis yang berjalan berbarengan dengan kolonialisme. yang menjajah juga negara-negara non-Western gitu. Tapi itu saya kira menarik ya, kembali ke topik awal saya, bahwa
healing itu tidak pernah dilihat dalam konteks personal, dia selalu lihat dalam komunal. Ini mungkin refleksi yang menarik ya, yang bisa dilihat sekarang. Gimana Kak Evi melihatnya? Saya secara khusus baca yang di bab 5 begitu ya. Karena memang secara detail juga Amanda ini memperlihatkan bagaimana kekristenan itu dia berjalan dengan westernization gitu ya. Secara khusus ketika ya tadi sudah singgung juga tentang kolonialisme gitu ya. Nah, dia juga secara khusus membahas bagaimana penaklukan misionaris itu terhadap budaya-budaya lokal dan melihat budaya lokal itu sebagai yang lebih rendah dari kekristenan seperti itu. Namun dia juga memberi satu catatan yang menarik bagi saya, yaitu new indigenous form of Christianity healing begitu. Jadi saya kira dia menawarkan satu formulasi khusus bagaimana kekristenan itu dia juga menyerap formulasi dari indigenous religion di agama lokal seperti itu ya, di Afrika, di Asia, dan di India seperti itu. Nah, dia juga menguraikan bagaimana ketika figur Yesus dan murid-muridnya itu dapat dengan mudah berterima ke budaya-budaya lokal, misalnya dia langsung berdialog dan menghentar budaya lokal karena figur Yesus yang menyembuhkan itu begitu. Dia menjadi sangat familiar, menjadi sangat dekat, mudah dikenali oleh agama lokal seperti itu. Nah, tawaran dia yang menarik itu bagi saya kira itu yang menjadi pergumulan bagi kekristenan di Indonesia, saya kira ya. Bagaimana kemudian kita masih menjumpai pertentangan yang cukup tajam antara healing yang secara modernitas dengan healing yang secara tradisional gitu. Dan bagaimana juga kita merenungkan secara sadar, berefleksi bahwa kekristenan masuk di Indonesia juga kemudian meminggirkan begitu pola-pola pengobatan healing secara tradisional begitu. Lalu kemudian di era pandemik ini dia mulai muncul lagi gitu pola-pola pengobatan tradisional ketika seolah-olah medik ini tidak memberikan kepastian terhadap pandemi COVID-19 begitu. Itu yang kemudian menarik bagi saya. Tapi Amanda di sini juga memberi catatan bagaimana kemudian praktek-praktek penyembuhan, ritual-ritual itu jadi salah satu penanda bagaimana kebangkitan agama-agama lokal ini mereka bisa survive melawan modernitas dan sekularitas begitu. Itu salah satu jalan mereka yang mereka lihat. Saya kira itu di era pandemik atau krisis manapun itu menjadi sebuah, bukan lagi ya ada yang bilang alternatif begitu ya, tapi dia akan selalu muncul untuk memberikan satu rekognisi bagi agama leluhur begitu. Amanda menyinggung ini di bab 5 begitu. Akan bangkit, akan selalu muncul untuk mempertahankan eksistensinya. Itulah agama-agama lokal ini. Nah, menurut dia kekristenan juga harus, dan Katolik itu cukup sangat ramah begitu ya. Dia jelaskan di sini ketimbang Protestan misalnya seperti itu. Itu dari saya.